Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum dikenal pula dengan istilah tata hukum. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Hukum merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Dengan demikian, suatu ketetapan hukum mempunyai tugas berikut: A. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. B. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. C. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang makna dan karakteristik hukum. Karakteristik hukum merupakan adanya perintah dan larangan, di mana perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum yang berlaku di Indonesia ini dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat yang memaksakan dan mengatur. Makna hukum adalah sejumlah peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif. Umum berarti hukum berlaku untuk setiap orang, sedangkan normatif berarti hukum dapat menentukan kebenaran atas tindakan seseorang manusia. Menurut Leon Dewey, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu ditindakkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. 2. Penggolongan hukum. Berdasarkan perpustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Yang ketiga, takrat. Dan yang keempat, jurisprudensi. Dan kelima, doktrin. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. 4. Hukum gereja. C. Berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis. Yang kedua, hukum tertulis yang dikodifikasikan. Dan yang ketiga, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Berdasarkan waktu berlakunya, yang pertama adalah jus constitutum atau hukum positif, dan yang kedua adalah jus constituendum atau hukum negatif. Berdasarkan cara mempertahankannya, yang pertama hukum material dan yang kedua hukum formal. F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. Kemudian, berdasarkan wujudnya, yang pertama adalah hukum objektif, yang kedua adalah hukum subjektif. H. Berdasarkan isinya, yang pertama hukum publik, yaitu mencakup yang pertama hukum pidana, yang kedua hukum tata negara, yang ketiga hukum tata usaha negara atau administratif, yang keempat hukum internasional. Yang kedua hukum privat yang mencakup pertama hukum perdana, yang kedua hukum perniagaan atau perdagangan. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.